Sebenarnya boleh nabung 5M nggak apa-apa, tapi yang dijamin oleh LPS itu 2M. 2M. Nanti sisanya itu melalui proses likuidasi, karena kan ketika dicabut banknya dilikuidasi dong. Iya, nanti ada hasil likuidasinya yang kadang tergantung dari nilai asetnya ya, aset banknya ya. Nah itu kalau masih ada sisa dibagikan untuk sisanya. Tapi kalau mau risikonya terukur, yaitu per nasabah per bank. Jadi satu bank 2 miliar. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan semakin cuan ya. Selalu disapa setiap hari di Cuap-Cuap Cuan, Sobat Cuan, makanya harus makin cuan ya. Apa kabar kondisi Sobat Cuan? Fisik, mental, dompet, kantong baik-baik aja. Tabungan gimana? Aman? Sudah bertambah atau belum? Nah, hari ini spesial banget. Karena kenapa? Ini untuk mengingatkan juga Sobat Cuan pentingnya menabung. Karena menabung itu aman. Kenapa aman? Karena ada LPS. LPS sudah hadir di sini, ada Pak Dimas Yuliarto, Sekretaris Lembaga LPS. Pak Dimas, how are you? I'm fine, baik-baik aja. Wow. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Udah lama banget gak ketemu kita. Iya ya, udah 2 bulan 3 bulan lebih ya. Kalian 20 30 purnama. Enggak ya. Yang jelas pokoknya sehat-sehat ya, mantap ya kondisinya Pak ya. Ini seneng banget Sobat Cuan finally dijenguk lagi sama LPS. Kayak istilahnya tuh kayak diingetin lagi pentingnya untuk menabung gitu ya, untuk punya tabungan dan menambah tabungan gitu ya, karena ada LPS. Ini kayak buat remembering juga, kenapa sih harus nabung dan kenapa sih aman dan kenapa sih LPS. Mungkin kita mulai dari situ kali ya, untuk mengingatkan lagi nih Sobat Cuan nih. Nah, kalau kita melihat kondisi perekonomian sekarang ya, itu kan sudah mulai meningkat ya. Udah mulai rame, bisnis sudah jalan, dan tentunya buat Sobat Cuan pasti dapat cuan dong. Nah, kalau dapat cuan ya pasti harus diingat bahwa ada dana-dana yang dibuat untuk dana-dana darurat, dan dana-dana untuk masa depan dan sebagainya. Dan itu taruhnya di mana? Nah, jangan taruh di kasur, jangan taruh di bantal, jangan taruh di lemari atau di celengan. Itu bahaya, itu cepet banget itu hilangnya. Iya benar. Sebenarnya hilangnya bukan diambil orang, tapi hilangnya buat ke kafe. Dibobol di bawah ya Pak. Iya, ternyata masuk atas keluar bawah ya kan. Nah itu kalau bisa ditabung ya, dan kalau menabung tentunya kan pasti di bank ya yang aman ya. Harusnya dong. Iya kan, di bank juga banyak macamnya sekarang kan, ada bank umum. Betul. BPR, Bank Perekonomian Rakyat, ada yang konvensional, ada yang syariah ya. Jadi semua kebutuhan teman-teman itu Sobat Cuan itu bisa terpenuhi karena bisa menabung di syariah atau yang konvensional. Kemudian aman nggak sih kalau tiba-tiba BPR dicabut, uangnya hilang nggak ya? Jangan-jangan di celengan bisa hilang, tapi di BPR juga hilang. Nah itu jangan khawatir. Juga ada gitu ya. Iya, risiko itu sudah diambil oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, nah sehingga ketika ada bank yang dicabut izin usahanya, maka LPS hadir ya untuk membayar simpanan dari para nasabah penyimpan. Jadi nggak hilang nih uangnya nih. Jadi gitu. Aman gitu ya. Aman. Makanya menabung di bank aman karena ada LPS. Ada Lembaga Penjamin Simpanan. Ada syaratnya dong kalau seandainya untuk mengklaim. Kita sih berharap baik-baik aja nih bank-bank yang kita pilih nih Pak Dimas nih. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya ya. Kalau di krisis 1998 kan tahu tuh banyak banget yang dilikuidasi tuh bank kan. Kita nggak berharap balik ke situ lagi ya Sobat Cuan. Tapi kalau misalnya kita mau tiba-tiba ada situasi seperti itu dan mau lakukan klaim. Nah ini kayak gimana nih Pak Dimas? Syarat-syaratnya kan berarti harus memenuhi dong, harus terpenuhi. Betul, Sobat Cuan, di kita itu ada kata-kata yang selalu diingat oleh pegawai LPS, oleh seluruh nasabah seharusnya. Yaitu apa? Kalau aku ingat lagunya. Apa? Ku aman. Ada LPS ya, aku ingat lagunya. Nah, itu yang harus memenuhi syarat itu adalah 3T namanya. Apa tuh? T yang pertama itu harus tercatat dalam pembukuan bank. Jadi harus benar-benar ada dalam pembukuan bank. Kemudian yang kedua, dia tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi LPS itu hampir setiap bulan itu mengumumkan tingkat bunga penjaminan LPS itu berapa sih. Jadi kita itu wajibnya itu sebenarnya setahun 3 kali.
bulan Mei, kemudian bulan September sampai bulan Januari. Tapi di antara itu kita bisa merubah tingkat bunga penjaminan. Jadi kalau mau aman ya dipastikan aja tingkat bunga penjaminan LPS itu berapa. Lihat di websitenya LPS. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan kejahatan perbankan atau fraud di bidang perbankan yang terkait dengan PPR-nya itu sendiri. Seperti itu. Oh, oke. Itu berarti syarat 3T yang harus penuhi oleh ya. Nominalnya ada nggak? Ada nah, kalau nominal harus diperhatikan. Dulu waktu pertama kali LPS berdiri itu maksimal 100 juta per nasabah per bank. 100 juta. 100 juta. Tapi sekarang ya sejak tahun 2008 kita naikkan menjadi 2 miliar. Wow. Per nasabah per bank. Gitu. Wow, berarti tanggung jawab LPS gede juga ya Pak, 2 miliar gede Pak. Banget, apalagi kalau Maria punya uang 8M ya. Amin, itu aminin dulu. Punya uang 8M gitu kan, 2M taruh di bank A, 2M taruh di bank B, terus taruh di bank C, bank D. Nanti kalau A, B, C, D ini dicabut semuanya, ya dijamin 8M karena 2 miliar itu per nasabah per bank. Oh, berarti nggak boleh lebih dari 2M. Betul. Sebenarnya boleh, tapi yang gitu betul. Ya? Sebenarnya boleh nabung 5M nggak apa-apa, tapi yang dijamin oleh LPS itu 2M. 2M. Nanti sisanya itu melalui proses likuidasi karena kan ketika dicabut banknya dilikuidasi dong. Nanti ada hasil likuidasinya yang kadang tergantung dari nilai asetnya ya, aset banknya ya. Nah, itu kalau masih ada sisa dibagikan untuk sisanya. Tapi kalau mau risikonya terukur, yaitu per nasabah per bank. Jadi satu bank 2 miliar. Satu bank 2 miliar. Ya, tapi kalau umpamanya Maria nih, misalnya nih Maria terlalu saya terlalu fanatik dengan bank A gitu. Saya nggak bisa pindah ke lain hati gitu kan ya. Ya udah. Kalau punya 8M bisa 2M atas nama Maria, 2M atas nama suami, 2M atas nama anak. Walaupun anak masih umur di bawah umur ya, di bawah 17 tahun masih bisa QQ ya, beneficiary atas nama mertua, atas nama ibu, bapak gitu bisa. Semuanya taruh di bank A. Contohnya terlalu fanatik ya gitu. Yang jelas berarti per satu nama begitu ya, coverage-nya per nasabah coverage-nya bisa sampai 2 miliar maksimal ya per bank. 2 miliar per bank. Jadi kalau di bawah itu sih sebenarnya no issue ya. No issue. Kalau udah cuman 100 juta atau 10 juta mah tenang ya Sobat Cuan. Pasti dibayar. Yang penting 3T. Yang penting 3T itu. Nah, kalau kita bicara suku bunga penjaminan LPS sendiri sekarang ada di kisaran berapa sih, Pak? Sekarang kalau nggak salah yang bank umum itu 4,25% yang bank umum. Sedangkan kalau yang BPR itu 6,75. Itu yang rupiah ya. Kalau yang falas kalau nggak salah 2,25. Oh, gitu. 2,2. Ya ada beda sedikit untuk yang falas. Dari semua yang di take over sama LPS untuk bisa dijaminkan itu uangnya di bawah penjaminan LPS lah ya. Semua bank ikut di sana kan, atau ada bank-bank tertentu. Nih, ini issuing kayak bank digital, gitu kan. Kayak ini kan banyak banget kan bank-bank yang memang bank digital, murni digital gitu ya. Gimana nih Pak Dimas? Jadi sebenarnya gini, bank itu sebenarnya kalau berdasarkan undang perbankannya itu cuma ada bank umum sama BPR. BPR itu ada yang syariah, ada yang konvensional, bank umum juga ada yang konvensional, ada yang syariah. Nah, kalau bank digital itu karena dia sebagian besar operasionalnya menggunakan platform digital. Makanya dia disebut sebagai bank digital, tapi sebenarnya kalau izinnya ya bank umum. Jadi karena dia menggunakan platform digital, jadi kalau Maria datang biasanya kalau mau buka tabungan kan biasanya datang ke kantor cabang ya. Kemudian nyerahin KTP, kemudian tanda tangan dan sebagainya. Nah, kalau bank digital tinggal difoto dengan KTP-nya dan sebagainya, kemudian ada PIN-nya, kemudian pokoknya hanya dengan aplikasi di bank digital tersebut sudah bisa menjadi nasabah dan sudah bisa buka tabungan, deposito dan sebagainya. Nah, mengenai penjaminannya itu sebenarnya sama saja, nggak ada perubahannya, ya nggak ada yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya semua bank itu dijamin sama LPS. Yang penting dia berkegiatan usaha di Indonesia. Nah, ini ada isu lain lagi nih. Contohnya nih, salah satu bank A, bank A ya, bank A dia punya kantor cabang di Singapura. Ketika bank A dicabut izin usahanya, maka nasabah Singapura akan ikut penjaminan sana, bukan ikut penjaminan LPS. Kebalikannya, contohnya ada bank B dia kantor pusatnya di New York gitu ya. Kemudian dia buka cabang di Indonesia. Kemudian yang di New York dicabut izin usahanya.
Nah, yang di Indonesia dijamin sama LPS. Oh, Jadi sepanjang dia beroperasional, berkegiatan usaha di Indonesia itu dijamin oleh LPS. Mau pusatnya di Amerika, mau di Singapura, mau di Betul. India, mau di mana kayak gitu ya. Betul. Asal dia membuka juga di Indonesia itu tidak masalah. Gitu Tidak masalah, itu dijamin oleh LPS. Kalau misalnya yang punya WNA juga sama. Sama, punya WNA juga sama. Oke. Yang penting simpanannya kan di sini. Simpanannya di sini. Yang punya WNA. Kenapa dia pakai bank itu? Karena dia warga negara. Betul, gitu, misalnya, betul. gitu Pokoknya ya. di sini dia buka rekening, ya dia punya rekening di sini. Taruhlah dia kerjanya jangka panjang nih, 6 bulan kerja di sini, ya dia WNA, dia buka rekening di sini, terus kemudian banknya dicabut, ya tetap diganti. Jadi bukan karena dia warga negara asing nggak diganti, nggak. Jadi tetap ya, berarti tetap. itu menjadi tanggung jawabnya LPS jika terjadi apa-apa, karena itu salah satu dari mandat gitu ya, tugas ya, tugas yang diberikan begitu ya. Tapi untuk bentuk proteksi tabungan yang ada di Indonesia ini cukup lumayan serupa nggak sih Pak Dimas dengan beberapa negara? Artinya juga ada proteksi penjaminan. Jadi kalau seandainya kenapa-napa banknya itu juga di cover gitu. Ada LPS di negara masing-masing gitu Pak. Iya, sebenarnya kalau dari DIC, DIC itu maksudnya Deposit Insurance Corporation ya. DIC atau LPS di seluruh dunia prinsipnya sama, karena kita kan ada namanya core principle ya, prinsip-prinsip inti dari suatu LPS gitu kan. Kita ada perkumpulan LPS sedunia. Nah, di situ kita sudah diatur dan kebanyakan sama. Yang membedakan tuh biasanya apa? Coverage-nya. Kalau kita kan 2M. Kalau kita ngelihat dari pendapatan per kapita ya. Per kapita kita itu bisa sampai berapa ya? 37 kali gitu. Padahal normalnya, kemarin karena pendapatan per kapita naik jadi 34 kalau nggak salah. 34. Nah, karena kalau yang lainnya itu rata-rata cuma 7 kali. 8 kali. Kita tinggi banget. Karena apa? Pada saat krisis 2008, negara-negara lain itu kan menaikkan sampai dengan full garanti. Yes, ya kan? Kita cuma 2 miliar. Kita nggak full garanti, kita cuma 2 miliar. Nah, begitu stabil, negara-negara yang nurunin. LPS enggak. Itu dari coverage. Kemudian yang kedua dari jenis yang dijamin. Kalau di LPS itu simpanan. Hanya simpanan. Simpanan itu tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito. Oh, masuknya itu simpanan berarti. Betul, itu simpanan aja, simpanan itu. Nah, kalau di negara lain itu bisa sampai ke asuransi, bisa ke dana pensiun, ya, bisa ke saham dan sebagainya. Tergantung negaranya. Nah, kita sampai sekarang masih simpanan, dan ada nanti di 5 tahun ke depan ada mandat baru yang kita harus nyamin pemegang polis itu ada. Itu ya, polis asuransi itu. Betul. Baru mau tanyain coverage-nya kalau di luar ada beberapa sampai asuransi. Tapi kan ini akan menjadi mandat baru lagi nih. Betul. Akan penjaminan polis asuransi juga. Ini juga tertuang juga di undang-undang ya berarti ya. Di P2SK ini gimana nih LPS dan preparation-nya, persiapannya gitu kan. Karena asuransi kan kayak lumayan rumit ya Pak. Kalau saya sih ngebayanginnya sih. Nggak tahu nih, LPS kan udah pada jago-jago di sana. Nah, maksudnya gini, kalau berdasarkan undang-undang P2SK ya, LPS itu wajib menjalankan program penjaminan pemegang polis itu 5 tahun sejak undang-undangnya ditetapkan. Itu kan kalau nggak salah Januari ya, 16 Januari ya tahun ini ya. Nah, itu berarti tahun 2003, 2008. 2028. Iya, Januari 2028 sudah harus ada. Nah, ternyata programnya pun juga tidak secara detail diatur dalam undang-undang. Dan itu perlu ada peraturan pemerintah. Nah, makanya sekarang itu kita lagi menyusun, sebenarnya bukan kita sih, bukan saya sih, bukan LPS maksudnya, tapi adalah Kementerian Keuangan. Gitu ya? Ya, Kementerian Keuangan, ada tim Kementerian Keuangan, ada tim OJK, dan tim LPS, ya, kita kerjasama koordinasi untuk menyusun peraturan pemerintah untuk programnya. Ya, programnya itu seperti apa, program penjaminannya seperti apa. Tapi yang pasti di awal kita akan menjamin produk asuransi yang berbasis risiko dulu. Bukan investasi tapi berbasis risiko, gitu ya. Contohnya asuransi jiwa, asuransi kerugian, gitu dan sebagainya. Nah, kemudian kalau nilainya nanti di PP nanti akan kita atur berapa sih nilainya per orang, ya, per pemegang polis itu berapa. Apakah sama kayak di bank gitu? Apakah sama di bank, ataukah lebih besar atau lebih kecil,
gitu ya. Itu. Nah, atau tergantung polis biasanya yang dibayarkan per premi per bulan atau seperti apa? betul. Kan kayak aku bilang rumit kan Pak. Kalau yang nggak ngerti rumit. Saya nggak ngerti nih. Jadi ya itu masih kita rancang ya kan. Nah kemudian kalau dari sisi organisasi LPS sendiri kita sudah mulai menyiapkan organisasinya. Jadi kita udah memilih pejabat-pejabat untuk menyusun ketentuan-ketentuannya, ketentuan-ketentuan internal ya. Sembari juga kita koordinasi untuk ketentuan PP-nya gitu. Itu yang kita coba siapkan dari sisi SDM maupun infrastruktur untuk menyambut penjaminan pemegang polis tersebut. Oke, berarti dalam waktu 5 tahun nih ya. Dalam waktu 5 tahun. Work hard ya Pak. Betul. Tadinya kita maunya 3 tahun aja. Tapi ternyata undang-undangnya harus 5 tahun. Ya udahlah. Alhamdulillah. Ada tambahan 2 tahun ya Pak ya. Alhamdulillah. Berarti nanti lama-kelamaan rasa aman bukan cuma punya tabungan tapi juga yang pemegang polis. Pemegang polis gitu Betul. ya, asuransi. Jadi nggak perlu takut lagi untuk punya asuransi gitu. Betul. Ya. Jenis-jenis asuransi yang resiko ataupun yang berbasis investasi mungkin juga nanti akan yang investasi mungkin ke depannya ya, tapi nanti begitu operasi mungkin masih yang itu dulu, yang yang berbasis risiko dulu. Yang berbasis risiko. Nah, ya contohnya Sobat Cuan ya. Contohnya nih Mbak Maria punya mobil ya. Punya mobil kemudian diasuransikan selama 1 tahun 12 bulan ya. Preminya 10 juta. 12 juta. 12 juta. Jadi sebulan 1 juta. Baru jalan 3 bulan. Baru jalan 3 bulan berarti masih kepake 3 juta dong. Ya. 9 jutanya belum kepake dong. Betul. Perusahaan asuransinya dicabut izin usahanya. Nah, 9 jutanya gimana nih? Apakah nanti pilihannya apakah ini diteruskan ke asuransi lain? Ya, dipindah ke asuransi lain dengan dibiayai oleh LPS, gitu, ditransfer ke asuransi atau nilai tunai. Oh, saya nggak mau, saya cari asuransi lagi sendiri. Oke, berapa 9 juta? Oke, nanti dibayar sama LPS, seperti itu. Jadi contohnya. Prinsipnya adalah kalau sampai terjadi apa-apa, kalau di LPS sekarang terjadi apa-apa pada bank, ini terjadi apa-apa pada perusahaan asuransinya. Betul. Berarti ya, itu yang harus dicatat gitu ya. Tapi kalau perusahaan asuransi nggak kenapa-napa ya nggak ada. Ya gitu nggak ada. Nggak ada alasan buat klaim gitu ya. Itu harus dicatat tuh Sobat Cuan. Gitu. Nah, ke depan akan seperti apa sih nih Pak? Plan dari LPS nih Pak? Mungkin untuk bisa memberikan kontribusi juga untuk Indonesia. Terus apa sih rencana-rencana ke depan kalau dilihat sekarang level of awareness masyarakat dalam menabung apakah sudah meningkat gitu? Apakah harus butuh exposure lagi, butuh keyakinan lagi walaupun LPS sudah 100% bahkan 1,000 gitu ya, 100.000% gitu ya bekerja untuk selalu hadir memberikan ketenangan gitu untuk semua masyarakat. Jadi sebenarnya kan gini, tentunya untuk menggerakkan ekonomi ya itu tentunya dibutuhkan dana yang besar untuk masuk ke masyarakat ketika mereka melakukan usaha. Berarti fungsi intermediasi perbankan itu di sini sangat dibutuhkan. Nah, fungsi intermediasi perbankan akan jalan ketika ada dana dari nasabah penyimpan yang untuk disalurkan melalui kredit, ya kan? Nah, fungsi LPS itu adalah meyakinkan para nasabah penyimpan jangan takut nyimpan di bank. Ya. Berarti secara apa ya? Secara tidak langsung ya LPS itu turut mendukung kenaikan perekonomian Indonesia. Nah, upaya apa yang kita lakukan? Jadi gini, kalau bank jatuh, ya kalau bank jatuh, LPS hadir. Nah sekarang kalau bank sehat, semuanya sehat semua, apa yang dilakukan LPS? Yang dilakukan LPS adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan takut menabung. Supaya apa? Supaya kejadian 98 nggak kejadian lagi. Jadi supaya nanti ada bank besar atau bank menengah dicabut izin usahanya nggak mempengaruhi bank lain. Mereka tetap tenang aja. Karena apa? Di benak mereka adalah apa? Oh, ada LPS kok. Ngapain saya takut gitu. Ya kan? Berarti apa? Awareness-nya harus ditingkatkan. Nama LPS itu harus digaung-gaungkan. Betul. Gitu. Ya kan? Jadi Sobat Cuan jangan khawatir menabung. Ada LPS. Dan ketika ada bank bermasalah atau apa, jangan khawatir. Ada LPS. Sehingga apa? Kalau ada kondisi ekonomi yang terganggu, kemudian ada bank yang ada apa-apa, ketika bank tersebut ditangani,
maka kondisi perekonomian tidak terpengaruh. Karena apa? Tidak ada penarikan dana secara besar-besaran atau ras ya. Tidak ada bank run dan sebagainya. Karena apa? Awareness-nya sudah terjaga. Awareness mengenai LPS sudah bagus. Nah, kita lakukan apa? Ya kita lakukan sosialisasi, berbagai program, ada above the line, ada below the line dan sebagainya. Seperti itu. Penting kita mendekatkan diri dengan masyarakat. Ada LPS. Ada LPS. Iya. Aman. Ada LPS. Nah, gitu. Itu tuh yang harus benar-benar lekat di hatinya Sobat Cuan ya. Betul. Apalagi juga lingkup coverage-nya nanti akan bertambah dan LPS akan memegang mandat baru. Tapi sekarang kalau seandainya Sobat Cuan masih ragu, masih mikir, mungkin kalau tadi Pak Dimas bilang masih ada yang naruh duitnya di kasur, di celengan, ada bank, menabunglah di bank, aman karena ada Pak Dimas dan teman-teman di LPS gitu ya. Ada lembaga penjamin simpanan yang pasti memproteksi simpanannya Sobat Cuan ya. Di bank-bank yang tentunya juga keseluruhan bank gitu ya, konvensional, syariah, BPR, bank digital pun masuk juga di sana. Bank digital juga kan? Termasuk di sana. Ini why you worry gitu ya? You don't have to worry karena kan ada LPS ya. Pak Dimas, thank you banget. Ini udah ngobrol-ngobrol. Balik lagi kita selalu ngingetin Sobat Cuan untuk selalu apa ya? Jangan berhenti untuk bisa mencapai target finansialnya. Termasuk salah satunya adalah punya tabungan. Betul. Tabungan di bank. Nah, Betul. itu yang selalu jadi salah satu message-nya untuk Sobat Cuan. Ada pesan mungkin Pak Dimas? Saya boleh kasih tips nggak? Boleh dong. Jadi terutama yang 3T tadi ya. Tercatat. Nah, supaya memastikan tercatat, sering-sering cetak buku tabungan. Ya aku males loh. Ya kalau males biasanya pakai. Soalnya kan sekarang ya. Ya bisa pakai aplikasi. Nah aplikasi kan biasanya ada itunya ya. Ada transaksi harian atau transaksi bulanan. Nggak apa-apa di save aja filenya atau di screenshot aja gitu. Tapi terutama deposito ya. Kalau deposito tentunya jangan alpa, jangan lupa untuk mengamankan buktinya ya. Kemudian yang kedua, jaga tingkat bunga penjaminan LPS jangan dilebihin. Ya. Jadi umpamanya sekarang berapa? 425. Ya udah 425 aja. Atau 675 untuk BPR 675 aja. Cashback, ya, tahu cashback nggak? Cashback tahu itu. Nah, itu juga cashback. Itu malah yang bikin tidak dijamin bisa tidak dijamin. Gitu. Contohnya ya kan, Maria masukin uang 100 juta, ya bunganya 1 juta, ya kan. Kemudian 1 juta kan masih sebulan lagi kan, kalau deposito. Nah kemudian terima cashback, 500.000 contohnya ya. Iya contohnya. Nah bunganya yang tadinya 4,25 dengan 1 juta tadi itu, kalau dijumlahkan menjadi 6,25. Nah melebihi tingkat bunga penjaminan dong. Nah itu juga susah berarti. Iya itu diperhitungkan soalnya cashback itu. Jadi jangan mau terima cashback. Kalau barang Kalau barang ya. Kalau HP, televisi, jadi maunya nabung 1 juta dikasih HP, terima aja, nggak apa-apa. Tapi kalau cashback jangan deh. Jangan. Gitu. Nanti repot nih gitu. Betul, ya. Jamininnya. Saya sih juga mau sih nabung 1 juta dikasih HP. Iya, nabungnya 1 juta kasih handphone minimal 3 juta. Untung ya Pak. Gitu. Kemudian ketiga ya jangan berbuat itulah curang atau fraud gitu. Mungkin itu tipsnya, dan tetap aman. Tetap menabung ya, karena ada LPS yang selalu hadir ketika terdapat bank dicabut usahanya. Keren, kece banget pokoknya obrolan sobat cuap-cuap cuan buat Sobat Cuan sama LPS sih nggak pernah nggak seru deh, selalu seru gitu ya, karena kita selalu tunggu hal-hal yang baru juga dari Pak Dimas dan kawan-kawan dari LPS pastinya ya. Next kapan kita ketemu lagi ya Pak? Siap. Harus dong ya Pak ya, di podcast kayak di mana kayak di event kayak kelas cuan gitu ya. Siap ya, kita harus ketemu lagi. Kelas cuan lagi yang banyak boleh. Ayo dong Pak ya. Next habis ini ya. Dan Sobat Cuan jangan takut, semua aman untuk nabung di bank karena ada LPS ya. Thank you banget udah dengerin kita. Jangan lupa untuk selalu dengerin konten podcast kita lainnya ya, yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor. Follow akun Instagram di @cuap_cuan. Nonton kita di YouTube channel kita di cuap-cuap cuan, dan YouTube channel di CNBC Indonesia juga ada. Dan jangan lupa kita juga tayang di CNBC Indonesia TV pastinya. Terima kasih ya sudah dengerin Cuap-cuap cuan bareng LPS hari ini. Pak Dimas dan saya pamit. Bye-bye.